Beberapa waktu belakangan wacana soal vaksinasi berbayar kembali berhembus di masyarakat. Opsi vaksin berbayar yang disebut akan diterapkan mulai tahun depan untuk vaksin booster menimbulkan perdebatan karena masih banyak masyarakat khususnya di luar Pulau Jawa yang belum mendapat akses vaksinasi. Menyikapi polemik ini, Kata Data Indonesia bersama kawalcovid19.id melakukan survei daring pada periode 6 hingga 22 Agustus lalu kepada sekitar 8.300 responden di seluruh Indonesia. Hasilnya, 70% responden tidak setuju terhadap vaksinasi berbayar, 20% responden setuju, dan sisanya menjawab tidak tahu. Itu satu hal yang kami lihat itu menarik adalah responden kita itu kan lebih banyak SES A dan B. Jadi ini responden yang notabene kalau disuruh bayar vaksin juga mereka bisa. Mereka mampu membayar untuk vaksin. Tapi yang menarik adalah dengan kondisi mereka bisa membayar untuk vaksin dan mereka itu tahu pemberitaan ada negara-negara yang sudah melakukan vaksin booster lah apalah segala macam. Toh 70% dari mereka masih tidak setuju dengan vaksin berbayar. Dari 70% responden yang menolak vaksinasi berbayar, mayoritas beralasan jika vaksin adalah hak warga negara dalam kondisi kedaruratan yang dikhawatirkan justru akan menjadi ladang korupsi baru. Sementara 20% yang setuju, mayoritas berpendapat jika vaksinasi berbayar justru akan mempercepat program vaksinasi di Indonesia. Namun, argumen ini diragukan peneliti vaksin dan ahli biologi molekuler Ines Atmo Soekarto. Ia mencontohkan vaksin gotong royong sebagai vaksinasi berbayar oleh badan usaha yang berdasarkan data justru tidak begitu signifikan dalam menaikkan angka vaksinasi di Indonesia. Dari perusahaan besar ya, terutama ya, perusahaan yang karyawannya banyak. Pada akhirnya toh sebenarnya kalau kita melihat uptake dari program tersebut sangat rendah ya, walaupun banyak perusahaan yang katanya mendaftar, tetapi kalau saya terakhir cek di website Kemenkes RI ini uptake-nya itu mungkin nggak sampai 10% kan kayaknya dari. Menurut Ines, vaksin booster berbayar tidak akan ideal jika target vaksinasi dosis pertama dan kedua minimal 70% belum tercapai dan merata di berbagai daerah di Indonesia. Menanggapi hal ini, Kementerian Kesehatan mengklaim pemerintah masih akan fokus menyelesaikan pemerataan vaksinasi dosis pertama dan kedua, terutama pada golongan rentan seperti lansia. Rencana vaksinasi booster termasuk yang berbayar belum dapat diputuskan dalam waktu dekat dan masih dalam studi lebih lanjut. Kalau kita memang butuh booster, maka booster ini hanya akan dijamin menjadi vaksin jaminannya pemerintah gitu ya, yang kita berikan secara gratis ke masyarakat adalah kepada PBI, masyarakat yang masuk golongan PBI. Di luar PBI, maka ini menjadi vaksin mandiri ceritanya yang memang masyarakat mencari dan itu kami akan disiapkan tentunya vaksin tersebut bisa didapatkan di tempat-tempat yang nanti akan diputuskan. PBI sendiri ialah penerima bantuan iuran atau peserta jaminan kesehatan yang masuk dalam golongan orang tidak mampu. Meski masih sebatas rencana, satu hal yang patut menjadi catatan ialah Organisasi Kesehatan Dunia WHO hingga saat ini juga belum merekomendasikan pemberian vaksin booster atau vaksin ketiga yang berbayar. Alasannya, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi penuh 2 dosis. Nabila Putri, Jakarta.